Iddah itu adalah masa berkabung, berkabungnya seorang istri setelah ditinggalkan oleh suami. Al-iddah muddatun tatarabbasu fihal mar'ah lima'rifati bara'ati rahimiha. Iddah adalah satu masa di mana seorang perempuan berkabung di sana. Tujuannya adalah supaya dia tahu rahimnya itu terbebas dari sperma orang pertama, supaya tidak tercampur antara sperma laki pertama dengan laki berikutnya. Ini anak siapa, bingung mereka, gitu ya. Maka diadakanlah yang namanya iddah. Atau alasan yang kedua, ta'abbud, memang ini perintah Allah, aku melakukan berkabung ini untuk tujuan ibadah, melakukan perintah Allah. Atau alasan yang ketiga, litafajju'iha ala zaujin, karena si istri berduka atas ditinggalkannya suami. Si istri itu masih belum bisa move on istilahnya. Nah, untuk move on itu perlu yang namanya berkabung. Iddahnya itu seberapa? Maka iddah itu terbagi menjadi dua. Masa berkabungnya seorang istri terbagi menjadi dua. Ada kalanya istri pisah dari suami, yang mana suami itu yang pertama meninggal, yang kedua pisah hidup. Jadi pisah meninggal dan pisah hidup. Pisah meninggal, maka di situ semua perempuan harus beriddah. Ketika si suami meninggal, istri bagaimanapun keadaannya harus beriddah. Nah, keadaan istri yang ditinggalkan oleh suami, ada kalanya istri yang sudah pernah digauli dan ada istri yang belum pernah digauli sama sekali. Ya, baru menikah, belum beres resepsi si suami meninggal, gitu kan? Itu berarti istri yang belum disentuh sama sekali. Yang kedua, istri yang sudah pernah digauli, hidup sekian puluh tahun, sudah punya anak, si suami meninggal. Istri yang sudah pernah digauli ada dua, ada kalanya istri yang ketika ditinggal suami dalam keadaan hamil, dan istri yang ditinggal suami tidak dalam keadaan hamil. Istri yang ditinggal suami tidak dalam keadaan hamil terbagi menjadi dua. Ada kalanya istri yang masih bisa haid dan istri yang belum atau tidak bisa haid. Nggak bisa haid berarti istrinya itu masih 8 tahun, berarti belum haid. Atau sudah sepuh, udah menopause sehingga tidak lagi haid. Hukumnya kalau yang pertama berarti istri tersebut ditinggal oleh suaminya wafat, maka seluruh macam bagian istri itu tadi semua wajib berkabung. Berapa lamanya? 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Di dalam 4 bulan 10 hari istri yang ditinggal wafat suaminya, dia tidak diperbolehkan menikah dalam masa ini, ya. Masa iddah nggak boleh nikah. Lah kalau cuma dilamar bagaimana? Boleh atau tidak? Enggak, hukumnya haram. Dilamar nggak boleh, ya. Apalagi ya, ketika si suaminya meninggal, kemudian umpama ya pacar lamanya datang, santai-santai nanti saya nikah, gitu. Itu tidak boleh, ya. Ngomong nanti saya nikah itu tidak boleh, hukumnya haram. Nah, zaman sekarang kan enggak. Si suami baru seminggu wafat, meninggal, si istri udah lamaran. Ini kalau si istri ditinggal wafat suaminya. Nah, sekarang kalau istri itu pisah hidup dengan suami, bagaimana? Artinya terjadi perceraian, pembatalan nikah, atau terjadi khulu, gugat cerai, berarti pisah hidup.
Maka bagaimana hukumnya? Berapa iddahnya? Terbagi jadi dua. Istri yang belum pernah disentuh sama sekali, sama istri yang sudah pernah disentuh. Baru menikah, baru sejam, kemudian si suami menceraikan istrinya, belum disentuh sama sekali, maka si istri ini tidak memiliki masa iddah sama sekali, ya. Langsung dilamar orang, dinikah orang saat itu pun boleh, karena istri belum pernah disentuh sama sekali. Nah sekarang kalau istri itu sudah pernah disentuh, sudah pernah digauli, sudah punya anak, terus diceraikan oleh suaminya, maka lihat istrinya ketika dicerai dalam keadaan hamil atau tidak. Kalau istri yang diceraikan oleh suaminya masih dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai istri melahirkan. Maka ketika si istri hamil diceraikan oleh suaminya, kemudian masih dalam hamil ini tadi dilamar, dinikahi oleh laki-laki lain, maka hukumnya haram. Tidak seorang pun ulama memperbolehkan, kecuali kalau yang menikahi adalah mantan suaminya tadi, berarti rujuk gitu ya, maka masih boleh rujuk, merujuk istri, menikahi istri yang dulu diceraikan dalam keadaan hamil, ya, harus suami mantannya ya. Tapi kalau laki-laki lain ya tidak diperbolehkan. Oke. Nah sekarang kalau istri itu diceraikan oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, bagaimana? Iddahnya berapa hari? Dilihat istri itu masih bisa haid atau tidak. Kalau si istri masih bisa haid, maka salatatu quru, 3 kali suci. Masa berkabungnya 3 kali suci. Berapa bulan? Nggak tentu. Lihat haidnya. Kalau sebulan dia haid pasti sekali haidnya itu 7 hari, maka masa sucinya 23 hari, gitu ya. Maka bisa dihitung itu 3 bulan. Maka ini tidak bisa hitungan pakai hari, pakai bulan, melainkan kembali patokannya kepada masa suci. 3 kali suci, umpama diceraikan dalam keadaan suci kan. Nah, dia itu suci, terus haid, suci lagi. Ketika dia masuk ke haid yang ketiga, maka dia sudah sudah habis masa berkabungnya. Kalau istri tidak bisa haid, bagaimana? Masih kecil, belum waktu haid atau sudah tua menopause, maka dihitungnya pakai bulan, yaitu masa berkabung 3 bulan. Nah, 3 bulan masa berkabungnya. Setelah 3 bulan, maka si istri itu sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, istri boleh langsung menikah.